Ini seringkali pasangan hidup sibuk lihat wajahnya orang lain terus dikagumi. Wah ganteng, wah ayu, wah ganteng, wah ayu, ganteng ayu. Nah pasangannya sendiri tidak dipandang dengan iman, dengan syukur. Alhamdulillah bojo. Ayu sisan gitu ya. Ganteng sisan. Mestinya kan alhamdulillah. Nah karena jarang atau enggak pernah dibegitukan, maka nikmatnya punya suami ini atau punya istri ditutup sama Allah Ta'ala. Sehingga ketika lihat suaminya enggak merasa melihat suami, wong lanang ra cetha. Ketika melihat istrinya enggak merasa lihat istri, ada perempuan enggak jelas. Begitu istri tetangga lewat, zoom in ya. Jadinya seksa buat dia, betul kan ya? Seksa. Istrinya semakin tenggelam gak ketokan lagi, bojoku elek, tonggoku ayu, bojoku elek, tonggoku ayu. Itu permainan mata yang tidak syukur. Sampai di sini jelas? Nah jadi caranya biar kita bisa hijabnya tadi terangkat atau dijatuhkan ke bawah, tersingkirkan dari pandangan kita, latihan tiap hari syukuri yang ada. Motor ki dilus-lus, alhamdulillah ya Allah, walaupun usiamu udah 20 tahun ya. Kamu selalu menemani aku, Masya Allah. Mau disyukuri motornya, nanti nambah gitu. Nanti akan nambah. Nanti akan jadi nikmat. Rumah, kamar, selonjor. Alhamdulillah ya Allah, kamarku enak pol. Aja bengok, kamar kok panas kayak ini. Udah jawab bek malaikat, karena metu neng latar adem ya. Ini semua masalah nih, mau dilatih atau tidak. Karena janji Allah pasti berlaku, kalau syukur pasti ditambah. Kalau kufur ilingono, pedih loh seksaku. Artinya apa? Dikasih sampel siksa di dunia biar sadar. Ya. Nah kalau nggak sadar kan bablas. Nah siksa di dunia itu Allah baik banget. Siksanya apa? Sebagian nikmat itu ditutup. Nggak dihilang loh, enggak, ditutup dulu. Nah kalau terus-terusan ya lama-lama dicabut. Naudzubillah min dzalik. Gimana caranya mengembalikan suami? Ya ini ada istri nanya. Gimana caranya mengembalikan suami agar mencintai saya? Jawab, saya gampang, cintailah suamimu. Sudah be. Saja belum, kamu belum mencintai suamimu. Kamu baru mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai suamimu tapi sebetulnya kamu cintai dirimu sendiri. Kamu pengen suamimu begini, menurut pikirmu, bukan menurut Tuhanmu. Bukan menurut Allahmu. Kalau kamu betul mencintai suamimu, maka segera jangan biarkan pria lain melihat rambutmu. Jangan biarkan pria lain melihat pupumu. Jangan biarkan pria lain melihat auratmu. Tutup auratmu. Kalau kamu pengen betul-betul mengatakan kamu cinta sama suamimu, cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah kehormatan suamimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dijalankan, maka Allah akan jadikan suami itu melihat istrinya dan kaget. Oh, bojoku ternyata ayu. Ternyata ayu bojoku. Akan dirubah sama Allah. Jadi jangan nyalain orang lain. Urus diri sendiri. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Alhamdulillah. Gimana Mas Juki? Apa yang bisa saya bantu? Mau moto saya? Oh Masya Allah. Saya dandan sih. Silahkan Mas Juki. Masya Allah. Bentar, dandan dulu. Urip ki gampang kok. Perlu senyum enggak? Ya, kudu guyu. Kok suwe ki? Masya Allah. Udah? Loh, semua acting orang urung lah. Masya Allah. Kelihatan ahli kamu pakai dibalik-balik gitu. Udah, cek dulu hasilnya bagus enggak? Buat thumbnail itu, buat thumbnail. Mas Juki. Lanjut dikit lagi boleh enggak? Boleh ya? Nah sekarang sudah tahu berarti yang menyebabkan manusia nggak bisa menikmati hidup bukan karena nggak punya nikmat dalam hidup, tapi tidak pernah bisa melihat nikmat-nikmat yang ada dalam dirinya. Kenapa nggak bisa lihat nikmat itu? Karena sibuk melihat yang nggak enak. Ya sibuk melihat yang nggak enak. Lah yang lebih parah ini. Yang nggak enak itu bukan cuma sibuk dilihat, sibuk diomongkan. Kan toh sak budu-budu ini menungso.
sibuk diomongkan. Contoh, kerja cari duit, susah nggak dapet. Biasanya manusia ngomong apa? Cari uang susah, capek saya cari uang, lelah, nggak dapet. Rezeki saya seret. Besoknya ngomong gitu lagi, besoknya ngomong gitu. Kesempatan ketemu Allah, habis sholat angkat tangan. Allahumma, golek duit tanggal. Allahnya dilapori yang gak enak. Loh, Allah mendengarkan semua, tapi kan ya Allah lebih senang dengar laporan yang enak toh ya. Betul? Betul enggak? Saya kasih contoh gini, gampang aja. Ini dilema para suami. Saya kan sering dapat laporan dari suami-suami. Pulang ke rumah kerja, capek, lelah, suami ini. Duduk istirahat, minum teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri datang, duduk di depan suami. Pengennya suami dengar yang enak atau yang enggak enak? Enak atau enggak enak? Contoh anaknya di sekolah dapat teguran dari gurunya. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Contoh ternyata anaknya tadi mecahkan gelas. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Sementara hari itu juga anaknya sholat maghrib berjamaah. Anaknya tadarus Al-Quran. Anaknya nambah hafalan 1 ayat. Istri datang laporannya, anakmu gitu gelas disampar pecah. Yang sekolah ya nakal, gurunya ya telepon. Saya mau nanya, itu suaminya pengen apa? Itu yang minggat gue apa aku ya. Ini enaknya kamu yang pergi atau saya yang pergi. Pengen nyingkir, nyingkir. Ya enak. Tapi kalau suaminya datang minum teh, istrinya laporan. Mas, alhamdulillah tadi maghrib anak kita sholat berjamaah di masjid. Oh iya, lanjut tadarus. Masya Allah. Tadi bahkan apalagi nambah 1 ayat. Oh iya, senang gak kira-kira suaminya? Senang. Akan timbul semangat cari duit. Pengen nyenengkan anak, pengen nyenengkan istri. Tapi kalau yang istrinya model begitu tadi, mau main hadiah, kalau kita kau disambahati, kan jadi down, jadi turun mentalnya, semangatnya turun. Nah, ini bayangkan kita ngadep Allah Ta'ala. Nah, kok laporannya gak enak semua? Allahumma, badan saya sakit semua. Ya Allah, hidup kok semacam ini, ya Allah, tolong saya. Ya Allah, betul kita lapor ke Allah itu baik, betul ya. Tapi Allah ngajarin cara yang baik. Ini saya mau bagi rahasia, tapi tolong jangan di-share ya. Sebab kalau ini kamu amalkan, hidupmu akan jadi super bahagia dan rezekimu akan Masya Allah. Kalau Bapak rezeki Masya Allah langsung amin toh. Ini menungso alhamdulillah. Oke? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling afdhal, doa yang paling utama, doa yang paling hebat, doa yang paling baik, alhamdulillah. Doa yang paling afdhal, doa yang paling utama, doa yang paling baik, alhamdulillah. Maknanya hadits ini sangat banyak, tapi saya ambil makna yang paling dasar dulu. Kalau doa yang paling baik alhamdulillah, kita semua tahu alhamdulillah itu kalimat syukur. Syukur itu karena hati merasa bahagia. Berarti syarat untuk dikatakan doa kita doa yang terbaik harus doa dengan hati yang bahagia. Hati yang senang, hati yang bersyukur. Sementara kebanyakan manusia zaman ini doanya dengan hati yang susah, sumpah. Bukan mengatakan enggak baik, no, doa kan baik ya. Tapi bukan yang paling utama, bukan yang hebat. Ini saya kasih gambaran begini. Saya ini kan lagi membangun dan juga mengangsur pelunasan tanah yang nanti Februari harus dilunaskan di awal Februari insya Allah. Dengan total hutang lebih dari 4 miliar tapi saya rangkum saja dengan angka 4 miliar. Nah, seandainya saya ngomong begini nih, naudzubillah min dzalik, ini cuma seandainya aja dan insya Allah nggak akan pernah terjadi. Seandainya saya ngomong gini,
Ya Allah, awal Februari itu harus lunas ya Allah. Sementara yang kamu kasih ya Allah, belum saya sentuh sudah habis. Belum saya sentuh sudah habis. Dan tagihan sangat banyak ya Allah. Tagihan material, tagihan ini ya Allah. Berat sekali memikul beban ini ya Allah. Saya mau nanya, didengar enak enggak? Walaupun ujungnya saya minta, ya Allah tolong lunaskan hutang saya, tolong beri saya rezeki. Didengar enak enggak? Enggak enak. Betul kan? Coba kalau redaksi doa saya begini. Ya Allah, alhamdulillah. Itu tadi Agustus engkau beri rezeki bisa beli tanah hutang 6 bulan. Yang lain tuh mau hutang susah ya Allah. Engkau beri kemudahan saya hutang orang percaya sama saya ya Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Tiap hari kamu kasih rezeki ya Allah. Rezeki yang masuk itu berapapun alhamdulillah. Bisa jadi semen ya Allah, bisa jadi ini jadi itu. Bahkan hall kemarin ya Allah lebih dari 5.000 orang bermalam di Majlis Ar-Raudhah ya Rob. Semuanya bisa makan ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ini ya Allah kalau rezekinya lebih banyak lebih cepat lunasnya. Saya mau nanya, enak gak didengar? Enak gak? Lah Allahnya dengar kira-kira senang enggak? Wah ini hambaku bersyukur ini. Malaikat jok sing wakeh cepet. Jadi kalau kamu nanya rahasia, di antara rahasianya Mas Novel ini, kata orang kok rezekinya alhamdulillah gampang. Kata orang gampang. Jawabannya adalah saya kalau minta itu enggak ngersulo. Enggak keluh kesah. Saya kalau minta latihan sama happy, seneng. Misalnya kok saya ke rumahnya Mas Agus Mazid, rumahnya Mas Rizky Akbar, rumahnya Mas Ferry, ya Jogja, atau saya ke rumahnya Mas Ferry Ansah yang ada di Jakarta, ya. Misal nih, saya main, kemudian kok saya disuguhi sama Mas Agus Mazid, Mas Ferry Jogja, Mas Rizky Akbar, disuguhi sate kelata. Kesana lagi, sate kelata. Kesana lagi, sate kelata. Kesana lagi, sate kelata. Terus saya komentarnya begini, Mas Agus, gak ada yang lain toh. Saya mau nanya, kira-kira Mas Agus, Mas Ferry, Mas Rizky Akbar itu, dengar kalimat itu happy atau agak gimana? Ini gimana beda gitu. Nah, untung ini kan murid-murid saya gak akan ngomong gitu, tapi kalau kita orang normal ya, gimana itu, karepipi, maksudnya gimana? Kan gak enak ya, langsung responnya itu, ini orang kok gak terima kasih ya, kok gak syukur ya. Istri, masakan suami. Ya, masakannya itu terus. Satu hari disuguhi blek pecel nih. Tiap hari pecel. Terus suaminya komentar, kamu gak bisa masak yang lain tuh. Saya mau nanya, perang atau gak perang? Perang atau gak perang? Perang, karena itu kalimat negatif, gak syukur. Tapi coba kalau tadi saya jawabnya begini. Sama nih ya, butuhnya disuguhi yang lain. Cuman kalimat saya begini, Masya Allah, makanan yang paling enak yang saya rasakan dari antum semua adalah sate kelata. Dan itu kesukaan saya, sate kelata. Cuman kalau ada temennya kelihatannya lebih seru ini. Kalau ada temennya lebih seru. Yang dengar itu kira-kira telinganya sakit atau asik? Asik. Padahal kan bodoh-bodoh butuh menuliani itu ya. Betul kan ya? Tapi dengarnya asik. Suami ngomong sama istri, Masya Allah, selama ini yang menyelamatkan aku dari berbagai macam penyakit adalah pecel buatanmu. Kalau enggak kamu kasih menu sehat namanya al-pecelu ini, entah suamimu ini udah jadi orang yang mungkin punya penyakit A sampai Z. Jazakillah khairan, kamu the best istri ever ya. Istri yang terhebat yang pernah ada di muka bumi buat aku ya. Buat aku. Ini tapi cuma kalau kamu tambahin ada tempe goreng, tahu goreng, kelihatan lebih seru lagi ini. Istrinya dengar senang atau gak senang? Senang. Oh tenang, besok menu tambahan. Iya, seminggu kemudian puji lagi. Minta tambahan lagi. Begitu caranya. Puji lagi, minta tambahan lagi. Sementara Allah SWT gak usah kamu minta tambahan. Begitu kamu puji Allah, asyukur, itu diantaranya adalah ats-tsana' bil lisan. Dalam arti syukur itu diantaranya memuji dengan ucapan syukur. Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Belum kamu minta Allah ngomong tambahi. Asik atau enggak asik? Asik. Jadi kalau doanya pengen cepat kabul, doanya pakai apa? Hati yang berbahagia. Nah kemarin tuh saya ceramah begini di Pekalongan semalam. Ya, pulang salah satu teman saya itu laporan. Salah satu teman saya laporan. Bib, saya
istri saya ternyata ikut kajian Habib itu lewat YouTube. Terus gimana? Alhamdulillah Habib, istri saya senang sama kajian Habib. Katanya bagus banget, doa dengan hati bahagia itu ternyata lebih cepat terkabul, masuk akal. Nah, terus kamu kok senyum-senyum kenapa? Lanjutannya Habib yang lucu tapi ya rodok gimana gitu. Gimana lanjutannya? Istri saya terus ngomong, Mas biar aku bisa doa dengan bahagia, kasih aku hadiah duit yang banyak ya Mas ya. Memang the power of mak-mak itu beda saudara-saudara. Kata istri teman saya, kasih saya hadiah duit yang banyak, dia bercanda, tapi kan cerdas dia. Kasih saya hadiah duit yang banyak, aku kan bahagia, nanti aku akan doa yang baik-baik buat kamu, buat yang lain. Bahagiakan dulu hatiku dengan duit yang banyak.